Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami di sini dari kelompok tiga ini sedikit menjelaskan eh, tentang tugas kecerdasan buatan, yaitu bertemakan klasifikasi gambar kucing dan anjing menggunakan CNN. Next. Di sini ada empat anggota kelompok, yaitu yang pertama ada Rena Stanningsih, terus yang kedua ada Arya Bintang Cahyono, yang ketiga yaitu saya sendiri Abdullah Yakala Saputra, dan keempat ada Desta Adel Rizky. Next. Eh, Baik, selanjutnya ini ada latar belakang, yaitu dalam bidang kecerdasan buatan atau pengenalan citra merupakan salah satu penerapan yang sangat populer. Salah satu contoh sederhana namun menarik adalah membedakan gambar antara kucing dan anjing. Untuk menyelesaikan permasalahan ini digunakan convolutional neural network yang dikenal CNN, yang dikenal sangat efektif dalam menganalisasi gambar. Model ini mempelajari pola visual seperti bentuk, tekstur, dan fitur unik dari gambar untuk melakukan klasifikasi. Next. Next, Mbak Rena. Baik, di sini ada tujuan, yaitu di sini ada empat tujuan, yaitu yang pertama itu membangun model CNN untuk mengklasifikasi gambar kucing dan anjing. Terus yang kedua, memahami tahapan pelatihan model deep learning dari awal hingga evaluasi. Terus yang ketiga itu mengukur akurasi model dalam mengenali gambar yang benar. Terus yang keempat, menunjukkan penerapan augmentasi data untuk meningkatkan performa model. Next. Ini boleh dijelaskan Mbak Lena? Silakan. Terus di sini ada alat dan bahan. Untuk yang pertama TensorFlow dan keras untuk membangun dan melatih model CNN. Untuk yang kedua Matplotlib untuk visualisasi hasil penelitian. Untuk yang ketiga dataset gambar kucing dan anjing. Dan yang terakhir Google Colab atau Jupyter Notebook sebagai platform pemrograman. Terus untuk yang langkah-langkah pertama, satu, mengimpor library seperti TensorFlow, keras, dan Matplotlib. Untuk yang kedua, menggunakan file zip dataset kucing dan anjing. Untuk yang ketiga, mengekstrak isi dataset dan menghapus file zip untuk efisiensi. Dan untuk yang keempat, menghapus file OSX yang tidak diperlukan. Untuk yang terakhir, menghitung jumlah gambar di tiap directory atau train validation test, mendefinisikan variabel seperti batch size, epoch, dan ukuran gambar. Untuk langkah selanjutnya bisa dijelaskan sama Mas Arya. Langkah kedua yaitu membuat generator data gambar atau pelatihan validasi menggunakan image data generator, menampilkan contoh gambar hasil pemrosesan menggunakan fungsi plot max, dan menerapkan augmentasi data seperti rotasi, flipping zoom, dan pergeseran. Tampilkan hasil augmentasi untuk memastikan variasi data meningkat, mempersiapkan data untuk proses pelatihan model CNN. Next.
Slide yang ketiga Langkah yang ketiga, membangun arsitektur CNN dengan beberapa lapisan konvolusi dan density, mengompilasi model dengan optimizer Adam dan Loss binary cross entropy beberapa epoch, memplot grafik akurasi dan loss untuk melihat perkembangan model, melakukan prediksi pada data uji, menghitung presentasi keberhasilan model dalam mengenali gambar dengan benar. Next. Mas Rizky. Selanjutnya, hasil dan analisis model CNN yang dilatih menunjukkan peningkatan akurasi seiring bertambahnya Xbox. Grafis menunjukkan bahwa augmentasi data membantu model menghindari overfitting dari hasil evaluasi. Model berhasil mengklasifikasikan sebagai besar gambar dengan benar dengan tingkat akurasi di atas 85% pada data uji. Hal ini membuktikan bahwa CNN sangat efektif dalam tugas klasifikasi gambar sederhana. Next. Jadi ini adalah grafik dari hasil training and validasi akurasi yang menunjukkan validasi loss-nya 0,66 dan training loss-nya 0,62 yang menunjukkan bahwa modelnya mengidentifikasinya 68% dari gambar anjing dan kucing. Untuk kesimpulannya yaitu CNN mampu mengenali pola visual kompleks pada gambar dengan sangat baik. Yang kedua itu argumentasi data meningkatkan kemampuan generalisasi model. Terus yang ketiga yaitu proses pelatihan yang terstruktur dari pemrosesan hingga evaluasi penting untuk hasil final. Terus yang keempat yaitu penerapan model CNN dapat dikembangkan oleh lanjut. Itu tadi sedikit presentasi tentang tugas dari Pak Edwin yaitu tentang yang satu judul lagi lah. Dan bila ada kata-kata yang mau dimaafkan atau saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.